Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit mengulang tentang integral fungsi rasional. Jadi ini pekan lalu sudah saya sampaikan konsepnya. Ada 4 jenis ya integral fungsi rasional ini. Maksudnya ada 4 tipe nanti, tipe fungsi integrannya. Dan masing-masing triknya berbeda-beda gitu ya. Pada masing-masing integran nanti caranya atau trik mengerjakannya sedikit berbeda. Tapi prinsipnya kalau kita paham itu nanti tidak sulit kok ya. Di pekan lalu sudah sedikit saya singgung, ini akan lebih banyak kita gunakan untuk latihan soal saja ya hari ini. Jadi kemarin sudah saya berikan contoh yang ini ya, integral fungsi rasional untuk linear yang tidak berulang ini sudah. Jadi kalau fungsi integrannya adalah fungsi linear dan tidak berulang. Nah ini ya, kemarin barangkali sekilas melihat seperti ini, loh Pak, ini kan fungsi kuadrat Pak. Nah tapi selama dia bisa kita faktorkan menjadi faktor-faktor yang linear, maka faktorkan dulu. Nah, ini, maka 4x kuadrat min 9 itu, dia bisa kita faktorkan menjadi gini nanti ya. Tadi itu yang diintegralkan atau fungsi integrannya kan s kuadrat 4x kuadrat min 9. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka sekilas ini seperti fungsi rasional yang penyebutnya adalah kuadratik. Nah, padahal ini bisa kita faktorkan dulu gitu ya. Ini bisa kita faktorkan dulu menjadi 2x min 3 dikalikan 2x plus 3. Nah, kalau sudah difaktorkan ini, maka masing-masing faktornya ini kan bentuknya linear. Linear atau berpangkat 1. Dan kita perhatikan di sini antara ini dengan ini kan berbeda ini. Satunya min, satunya plus. Jadi tidak ada yang berulang. Nah, makanya ini pakai tipe yang pertama nanti. Jadi pakai cara mengerjakannya adalah pakai cara yang pertama ini, linear dan tidak berulang. Jadi cukup nanti dipecah menjadi penjumlahan seperti ini. Kemudian tugas kita adalah mencari pembilangnya untuk setiap sukunya. Jadi ini langsung nanti tinggal dipecah saja, jadi 2. 1 per 2x min 3 ditambah 1 per 2x plus 3. Gitu ya. Nah, cuman nanti gini teman-teman, yang perlu hati-hati adalah ini kita kerjakan dengan menggunakan integral fungsi rasional dengan cara seperti ini. Ketika fungsi ini, fungsi integrannya ini, antara penyebut dan pembilang tidak saling turunan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi berbeda dengan ini nanti. Hati-hati misalkan seperti ini. Yang di sini ternyata ada 2x gitu per 4s kuadrat min 9. Nah, kalau seperti ini, maka sebenarnya bagian atas ini, bagian pembilangnya, itu kan turunan dari penyebutnya. Jadi mungkin ada yang protes dulu, Pak, penyebutnya kalau diturunkan kan 8x, Pak, gitu ya. Oke, 8x, tapi masih kelipatan dari satunya itu masih bisa nanti, nggak masalah. Jadi ini kalau seperti ini kita bisa menggunakan substitusi untuk bagian yang kanan ini. Jangan pakai ini. Kalau pakai cara ini, nanti Anda akan kesulitan, ruwet nanti malah. Karena bisa dengan substitusi malah Anda mengerjakan dengan memecah seperti ini malah kesulitan. Nah ini kalau kita turunkan maka DU sama dengan 8x dx kan gitu. Nah turunannya ini 8x dx ini kan bagian pembilangnya. Jadi ini masih bisa kita kerjakan dengan menggunakan substitusi gitu ya. Ini sedikit mengulang saja untuk substitusinya. Berarti nanti
dx-nya itu adalah du per 8x. Itu berarti ini nanti bisa berubah menjadi yang ini, yang atas adalah tetap dulu aja, kalau bingung. Yang bawah itu u, dx-nya adalah du per 8x. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Ini u tadi. Dapat 4 kan yang bawah, sehingga kita tinggal punya du per 4u kan gitu. Atau sama dengan 1/4 integral du per u. Jadi ini bisa menjadi 1/4 dari ln u, nah, gitu ya. Jadi menjadi 1/4 dari ln 4x kuadrat, min 9 plus c nanti. Nah, itu teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam integral fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu intinya adalah fungsi yang bentuknya adalah seperti semacam bentuk pecahan itu ya. Ada pembilang, ada penyebutnya. Tapi ketika nanti pembilang dan penyebut itu saling turunan gitu ya. Satu atau yang satu merupakan, terutama ini, yang atas itu adalah turunan dari yang bawah gitu. Seperti ini. Yang kanan seperti yang sebelah kanan ini, maka jangan menggunakan 4 tipe tadi, memperpanjang. Meskipun bisa, Pak, emang nggak bisa, Pak? Bisa-bisa aja, tapi justru itu merepotkan nanti. Jadi apa namanya, membuat langkah kita lebih panjang. Padahal fungsinya kita memecah ini justru nanti tujuannya supaya menjadi seperti ini gitu ya. Tujuannya nanti supaya bagian atas itu nanti menjadi turunan dari yang bawah gitu. Kalau bagian yang atas adalah turunan dari yang bawah, maka kita bisa menggunakan integral yang hasilnya adalah ln u ini nanti. Jadi justru bagian yang kanan ini adalah sebagian langkah ini. Sebagian langkah atau proses dari yang kiri ini gitu. Paham nggak maksudnya yang saya sampaikan ini? Halo? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Yang lain? Oke, yang lain. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Baik. Ini kemarin sudah ya. Jadi di sini jangan satu, mohon maaf. Ini dipecah menjadi A dan B karena tidak sama dengan satu kan. Nah, tugas kita nanti adalah mencari ini. Samakan dulu penyebutnya. Nah, kemudian pembilang nanti disama dengankan pembilang yang sini. Nah, kebetulan pembilang yang sebelah kanan adalah 1 ini. Nah, seperti ini kan. Maka kita akan bisa mendapat dengan menyamakan ini, kita seperti menyelesaikan SPLDV sehingga kita bisa memperoleh A dan B-nya berapa. Ini kan sudah bisa sama dengan ini, maka menjadi ini. Ini kemarin sudah saya beri penjelasan. Sekarang coba kita ke contoh yang nomor 2. Bagaimana kalau linier yang berulang? Contohnya ini ya. Jadi 1 per x kuadrat, x plus 2 kuadrat kali x min 1. Yang diintegralkan adalah 1 per x plus 2 kuadrat kalikan x min 1. Ini. Nah, ini kan sama dengan gini ya. Jadi ini ada yang berulang. Jadi ada berulang. Jadi x plus 2-nya itu berulang gitu ya. Gini. Kan gini ya. Nah, ini kan ada bagian yang berulang. Nah, kalau ada bagian yang berulang, maka kita pakai triknya adalah trik yang nomor 2 ini. Jadi bagian yang berulang, penyebut yang berulang, itu ya, yang faktornya berulang, salah satunya harus tetap bagiannya ada kuadratnya. Nih. Jadi ini seperti tadi triknya, 1 per x plus 2 kalikan x plus 2 kalikan x min 1 ini juga kita pecah karena ini adalah linier semua. Linier berarti atasnya konstan, ingat ya. Pembilangnya konstan, A, B, dan C. Jadi ini kan A, B, dan C ini bilangan konstan semua. Nggak pakai embel-embel X itu maksudnya ya, nggak ada atribut X-nya. Nah, yang bawah yang perlu kita hati-hati di sini, ini kalau menggunakan langkah yang atas tadi kan sekedar kita pecah jadi 2 ini dan ini saja, nggak ada yang dikuadratkan. Tapi kalau ada yang berulang, maka
salah satu dari yang berulang itu ini, harus tetap diberi kuadrat. Ini kan, perhatikan di sini. Ini dengan ini yang berulang kan. Nah, salah satunya mau yang ini silahkan harus tetap kita berikan kuadratnya. Triknya seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan. Ini mohon maaf, yang ini sudah saya jelaskan belum kemarin ya, contoh ini. Halo? Suara saya masih didengar dengan jelas? Cek, cek. Masih, Pak. Ini sudah saya berikan belum penjelasan kemarin? Sepertinya belum, Pak. Belum ya, oke. Jadi, langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut gitu ya, supaya penyebut yang bagian kanan ini sama dengan sebelah kiri ini. Nah, maka bagian yang A, bagian yang suku pertama, supaya penyebutnya sama dengan yang bagian kiri ini tinggal dikalikan dengan X-1 gitu ya. Karena sudah ada X plus 2 kuadrat, berarti yang atas dikalikan X-1, yang bawah juga dikalikan X-1. Itu ditambah dengan, nah yang ini, bagian yang B ini kan baru satu bagian ini, maka kurangnya kan masih segini nih, kurangnya segini. Ya harus dikalikan dengan itu semuanya, jadi itu kalikan dengan X plus 2 kali X-1. Sama yang bawah juga dikalikan dengan X plus 2 kali X-1. Bagian yang C baru faktor yang ketiga ini. Yang faktor depan kedua ini belum. Jadi langsung saja kalikan dengan X plus 2 kuadrat. Gitu ya. Jadi sehingga kita yang bawah punya X plus 2 kuadrat kali X-1. Ini sama dengan, pembilangannya sudah sama semua. Nah, tinggal kita hitung yang atas nih. Itu jadi sama dengan AX min A ditambah dengan ini kalau dikalikan X kuadrat, ini hasilnya nanti X kuadrat plus 2X min X itu plus X min 2. Kalau saya salah tolong koreksi ya. Tolong Anda perhatikan juga. Jadi ini menjadi BX kuadrat plus BX min 2B plus CX kuadrat plus 4CX plus 4C. Itu ya. Nah, pembilangnya sudah sama dengan yang kiri kan? Ini sama dengan 1, ini X kuadrat. X plus 2 kuadrat kali X min 1. Yang ini sudah X plus 2 kuadrat kalikan X min 1. Jadi pembilangnya sudah sama sekarang. Mungkin garisnya agak lurus. Nah, karena pembilang sudah sama, kita tinggal sama dengan menyamadengankan bagian, penyebutnya sudah sama nih. Ini sudah sama penyebutnya, berarti penyebutnya sama, pembilang juga harus sama gitu ya. Jadi sesuatu yang panjang ini adalah sama dengan 1. Oh, ini kita tulis saja di sini. Mohon maaf karena di sini kehalang panelnya. Panelnya bisa tarik ke atas nggak ya? Bisa. Oke, ini sama. Jadi 1 itu sama dengan apa? Bagian X kuadrat kita jadikan 1. Kita punya B plus C X kuadrat. Bagian yang X kita jadikan 1 semua. Bagian X-nya adalah A plus B plus 4C. Bagian yang konstan kita jadikan 1, berarti yang konstan itu min A, min 2B, plus 4C. Oke, sampai sini paham belum? Masih mengikuti? Paham, Pak. Pak, yang Ya? A tambah B tambah 4C-nya kurang X. A tambah B. Oh ya, sorry. Ini ya, mohon maaf. Terima kasih Mbak, ingatkan. Nah, perhatikan di sini. Bagian ini, yang kanan ini harus sama dengan ruas kiri. Nah, ruas kirinya padahal hanya konstan 1 saja. Maka dengan demikian, kita bisa mendapatkan 3 kesamaan gitu ya.
kesamaannya apa? Ini saya tulis dulu di sini dulu ya, pojok kanan atas ini dulu ya. Maka B plus C itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini bagian yang ruas kiri ini tidak memuat X kuadrat. Itu artinya koefisien X kuadratnya 0. Nah, begitu juga dengan yang bagian X. Maka A plus B plus 4C itu juga 0. Karena bagian yang ruas kiri ini tidak memuat variabel X. Dengan demikian maknanya koefisien X-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga kita punya min A, min 2B, plus 4C sama dengan 1. Nah, ini kan konstantanya ini sama dengan 1. Gitu. Sampai sini paham dulu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, berarti kalau tadi SPLDV, 2 variabel, sekarang SPLTV. Gitu ya. Jadi, ternyata ada manfaatnya yang Anda pelajari di SMA dulu kan tentang SPLDV, SPLTV, setidaknya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini kita tentukan A-nya, B-nya sama C-nya berapa. Coba saya langsung saja ya. Ini pakainya nanti eliminasi gitu ya kalau Anda bingung. Jadi misalkan ini ditambahkan dulu misalkan, ditambahkan, tambah maka A-nya habis, B-nya masih min B plus 8C sama dengan 1 kan gitu. Nah, kita punya min B plus 8C sama dengan 1 dan kita punya ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini kesamaan ketiga gitu ya. Nah, ini keempat. 4 ini diperoleh dari eliminasi 2 dan 3. Tak tambahkan. 2 dan 3 kita tambahkan, kita peroleh ini ya, A-nya habis kan, B-nya jadi min B, terus ini 4C plus 4C jadi 8C, 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah sekarang kita eliminasi 1 dengan 4. Jadi kita punya B plus C sama dengan 0, dan min B plus 8C sama dengan 1. Ini kita tambah lagi, maka yang B-nya habis kan 0, yang ini 9C sama dengan 1, sehingga C-nya adalah 1/9. Nah, kalau C 1/9 kita masukkan ke sini kan, B plus C harus sama dengan 0. Berarti B-nya harus sama dengan min 1/9. Kan supaya ditambahkan sama dengan 0. Kalau C-nya 1/9 berarti B-nya min 1/9. Nah, B sudah dapat, C sudah dapat. Kita ambil yang kesamaan kedua ini, A plus B plus 4C sama dengan 0. A plus B plus 4C sama dengan 0. A-nya masih kita cari, B-nya min 1/9, C-nya 1/9 kali 4 berarti 4/9 sama dengan 0. Berarti A ditambah 3/9 harus sama dengan 0, maka A-nya minus 3/9. Sudah ketemu nih A, B, dan C-nya. Kita kembalikan lagi ke awal tadi, ke bentuk ini lagi kan. Nah, berarti hasilnya adalah kita sedang sama dengan mengintegralkan min 3/9 kali tadi itu X plus 2 kuadrat dx itu ya. Dx-nya tak taruh di belakang aja nanti ya. Ditambah dengan apa tadi? Mau dikembalikan ke atas nih. B per X plus 2, B-nya adalah min 1/9, berarti ini min langsung aja. Min 1/9 kali X plus 2, C-nya plus 1/9 kali berapa tadi? X min 1. dx. Nah, ini ya. Ini hasilnya kan. Min sama enggak ini? Oh ya, sama ya. 3/9 itu 1/3 ya. Sama aja. Ini 1/3, 1/9, 1/9. Oke, ini ya. Nah, terus di sini gimana Pak? Nah, yang bagian ini dan ini bisa pakai len dengan permisalan ini tadi sama sih. Semuanya
Kalau yang ini hasilnya nanti len, yang ini len, yang ini nanti permisalannya berarti yang ini U-nya adalah X plus 2 gitu ya. Sehingga DU sama dengan DX gitu ya. Ini juga sama, U-nya X plus 2 sehingga DU sama dengan DX. Yang ini saya pakai huruf lain aja, biar enggak U, maka V misalkan. V-nya X-1, maka dV-nya adalah DX juga. Sehingga semuanya itu menjadi min, ini langsung sepertiga saja. Ini berarti U kuadrat, DX kan ini masing-masingnya sebenarnya DX ini. Ini dengan sama dengan DU ini. Dikurangi integral 1/9 X plus 2 tetap U, DU sama dengan DX sama, ditambah 1/9 ini X-1 tadi V gitu ya, DX-nya sama dengan DV yang di belakang itu. Nah, maka di sini ini kan berarti sepertiga kali U pangkat min 2 nih. Kalau diintegralkan berarti kan pangkatnya nambah 1 menjadi U pangkat min 1. U pangkat min 1, min 1-nya menjadi pengali, berarti minusnya hilang jadi positif. Berarti sepertiga U pangkat min 1 atau sepertiga U gitu ya. Yang ini tadi pakai len tadi, berarti menjadi 1/9 len U. Yang ini menjadi 1/9 len V. Berarti ini menjadi sepertiga kali X plus 2 min 1/9 len X plus 2 plus 1/9 len V-nya adalah X min 1. Jangan lupa plus C. Ini hasilnya ya. Oke. Paham belum? Ini sama harusnya. Ini sama ini. Sama ya. Udah paham caranya? Ada yang mau Anda tanyakan? Halo, bisa dipahami belum? Paham, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Baik. Satu lagi ya, contoh yang kuadratik. Sekarang gimana kalau kuadratik gitu ya? Kalau tadi berulang, intinya yang berulang itu salah satunya dikasih kuadrat. Kuadratik itu juga gitu yang berulang. Saya ambil contoh yang kuadratik yang nggak berulang dulu aja ini ya. X kalikan X kuadrat. Jadi contohnya integral dx kalikan X S kuadrat plus 1. Nah ini. Perhatikan di sini teman-teman, ini adalah fungsi rasional yang diintegralkan gitu ya. Meskipun di sini 1 itu merupakan integral dari yang lain, tapi permasalahannya di sini X-nya posisinya berada di bawah, sama-sama di bawah. Jadi nggak bisa kita pakai substitusi langsung. Cek aja misalkan ya, cek aja. Seandainya U sama dengan S kuadrat plus 1, DU-nya adalah 2X, DX gitu ya. Berarti DX-nya adalah DU per 2X. Berarti ini akan jadi sama dengan DX-nya adalah DU per 2X gitu ya. Ini tetap ada X, tetap ada U lah. Nggak bisa kan? Ternyata masih menyisakan ini 2X kuadrat U. Nah, nggak bisa kita selesaikan karena ada dua variabel di sini, U dan X. Jadi ternyata meskipun ini satu merupakan turunan dari yang lain, tapi masalahnya turunannya berada pada penyebut. Nah itu nggak bisa. Harusnya kalau turunannya, yang turunan kan yang X ini ya. Kalau ini berada pada pembilang sini bisa, kita langsung menggunakan substitusi. Jadi ini kesimpulannya tidak bisa dengan substitusi. Jadi itu ya, ciri-cirinya bisa dengan substitusi adalah fungsi turunan, jadi ini, X maksudnya yang lebih ini ya, yang derajatnya lebih kecil, yang ini kan yang diturunkan, yang dimisalkan, yang ini adalah turunan dari yang kanan. Kalau turunannya berada pada pembilang, berada di atas ini, itu bisa dengan substitusi. Tapi kalau berada di bawah, maka kita tidak bisa dengan substitusi. Itu ya.
Berarti kalau ini ya dengan menggunakan tadi trik tadi, jadi dx per x kalikan s kuadrat plus 1 ya. Bagaimana? Maka harus kita pecah. Nah, perhatikan teman-teman di sini, mecahnya sesuai dengan banyaknya faktor di sini. Karena di sini tidak berulang, tidak ada yang berulang kan? Ini 1 kali, ini 1 kali, berarti cukup dipecah jadi 2 kali aja. Berarti ini tambah ini, yang sini x, yang ini adalah s kuadrat plus 1 dx, gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan yang atas, intinya yang atas adalah 1 derajat, fungsi yang 1 derajat lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pembilangnya itu 1 derajat lebih rendah dari penyebutnya. Ini penyebutnya kan x berderajat 1 nih. Berarti yang atas itu pembilangnya itu x berderajat 0. X pangkat 0 itu kan 1, berarti konstan. Jadi cukup bilangan A gitu aja. Maka di sini tadi saat kita menyelesaikan bentuk-bentuk yang fungsi linear tadi, semuanya pakai konstan. Ini konstan. Loh Pak, ini yang bawah kan derajat 2 Pak, tapi kok ini konstan sih? Nah, ini kan masih linear, yang dikuadratkan kan fungsi linear. X-2 itu linear, hanya dia dikuadratkan gitu aja. Jadi yang atas tetap konstan gitu ya. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini memang yang bawah itu X-nya pangkat 2 plus 1. Jadi ini sudah fungsi kuadrat. Nah, kalau yang bawah ini fungsi kuadrat, maka yang atas ini harus bentuk linear. Berarti bx plus c. Itu ya. Bx plus c itu kan seperti fungsi ini loh, Cah. Mx plus c itu ya. Fungsi linear kan gitu ya. Mx plus c, ini garis lurus. Jadi ini fungsi berderajat 1. Sampai di sini paham enggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi tidak perlu dihafal sebenarnya ya. Triknya kayak tadi aja. Intinya kita pecah dulu sebanyak suku dari faktor penyebutnya ini. Kalau faktornya ini ada 2 ya kita pecah jadi 2 bagian. Kalau faktornya nanti ada 3 bagian ya kita jadikan 3 suku 3 bagian gitu ya. Intinya gitu. Nah, terus kalau gitu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya disamakan penyebutnya supaya yang kiri sama dengan yang kanan ya. Yang kiri kan ini x kalikan x kuadrat plus 1. Maka yang ini a per x ini juga dikalikan x kuadrat plus 1 juga bagian penyebut maupun pembilangnya supaya sama dengan yang ruas kiri ini. Terus yang ini yang bx plus c ini berarti ini kita kalikan dengan x gitu ya. X. Nah, supaya sama dengan yang ini. Kalau sudah, kita hitung aja. Berarti itu AX kuadrat plus A. Yang ini berarti BX kuadrat plus CX. Penyebutnya sudah sama, bisa kita jadikan 1. Nah, penyebutnya sudah sama dengan bagian ruas kiri kan ini. Nah, berarti yang bagian atas bisa kita sama dengankan dengan ini. Pembilang kita sama dengankan pembilang. 1 sama dengan bagian X kuadratnya adalah A plus B X kuadrat plus CX plus A. Sama kayak tadi, kita bikin kesamaan tadi, berarti ada 3 kesamaan di sini. Yang pertama adalah ini, A plus B, kita taruh atas saja ya. A plus B sama dengan 0. Karena ruas kiri tidak punya X kuadrat. C juga sama dengan 0. Gitu ya. Karena ruas kiri nggak punya variabel X. A sama dengan 1. Nah, gampang berarti ini menyelesaikannya. Kalau A sama dengan 1, berarti kita masukkan ke sini, kita peroleh B-nya sama dengan min 1. Itu ya. Dan C-nya 0 lah. Enak kalau C-nya 0 berarti nanti ada yang bilang 1 nanti kan. Koefisien di atas ini. Berarti kita kembalikan lagi ke bentuk yang atas ini, teman-teman. Hasilnya adalah integral, A-nya sudah ketemu tadi. A-nya adalah 1. Berarti ini adalah 1 per X ditambah dengan
BX, B-nya min 1, berarti min X ya. C-nya 0. Nah, berarti ini cuman min X plus S kuadrat plus 1. Gitu aja, DX. Tuh ya. Oke. Nah, ini berarti sama dengan yang ini kan berarti kalau kita pecah integralnya boleh kan, karena ini penjumlahan. Kalau penjumlahan sudah boleh diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi dx per x dikurangi dengan x kali dx per x kuadrat plus 1. Gitu ya. Yang ini jelas langsung menjadi ln x. Yang kanan, kalau Anda terbiasa sebenarnya ini bisa langsung gitu ya. Kalau terbiasa sih. Ini bisa menjadi langsung min setengah ln S kuadrat plus 1. Tapi kalau nggak terbiasa, kita misalkan dulu. Gitu ya. Ini misalkan dulu U sama dengan S kuadrat plus 1, sehingga DU sama dengan 2X dx, kan gitu. Nah, berarti dx sama dengan DU per 2X. Maka integral X per S kuadrat plus 1 dx menjadi integral X, dx-nya menjadi ini, DU per 2X, yang bawah ini adalah U. Gitu ya. Ini coret X-nya. Nah, ini kan sama dengan integral setengah dari DU per U. DU per U ln U. Berarti setengah kali ln U. U-nya adalah ini, X kuadrat plus 1. Berarti sama dengan setengah kali ln X kuadrat plus 1. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Jangan lupa dikasih plus C. Terusnya sama. Ini. Sama dengan ini. Sudah paham belum untuk yang model ini, kuadratik ini? Ada pertanyaan? Halo, sudah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang terakhir nih. Kalau ada model kuadratik, tapi ada yang berulang. Contohnya ini. Nah, ini ya. Dan ternyata yang atas tidak harus selalu sama dengan 1 ya. Tergantung soalnya ya ini ya. Tergantung dari soalnya. Ini kita tulis di sini dulu. Integral berapa tadi? 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 s kuadrat plus 2 pangkat 2 dx. Nah, ini ya. Prinsipnya sama, teman-teman. Seperti yang tadi itu. Prinsipnya begini ya. Kita ingin memecah bagian yang bawah dulu. Jadi, yang bawah itu kan ini ya. Ada x per 3. Nah, saya kepanjangan. Ada x plus 3. Kemudian ada s kuadrat plus 2. Gitu ya. Nah, tapi di sini s kuadrat plus 2-nya itu ada 2 kali. Karena ini berulang, berpangkat 2. Maka sebenarnya di bawah ini kan ada s kuadrat plus 2 kali s kuadrat plus 2. Berarti ini kita tulis juga di sini s kuadrat plus 2, 2 kali di sini. Nah, ini s plus 3, ini s kuadrat plus 2, ini s kuadrat plus 2. Tapi prinsipnya kayak yang pertama tadi, kayak yang linear. Jika ada bentuk yang berulang, ini berulang kan, maka salah satunya kita berikan pangkat 2-nya. Di sini saya ngikuti di sini aja, yang belakang biar nanti, Pak, kalau saya yang di sini yang pangkat 2 boleh nggak, Pak? Boleh aja. Kalau di sini sudah pangkat 2, ya yang di sini jangan pangkat 2. Hasilnya nanti sama aja. Tapi supaya nanti langkahnya seperti yang dicontoh tadi, maka sini yang saya pangkatkan 2. Nah, terus yang atas apa? Yang atas prinsipnya kayak tadi juga. Karena ini linear, x plus 3 itu kan fungsi linear, x-nya pangkat 1. Maka yang atas x-nya pangkat 0. S pangkat 0 itu konstan, berarti kita tulis A gitu aja. Terus ini, di sini x kuadrat, berarti ini fungsi kuadrat. Kalau bawahnya fungsi kuadrat, atasnya fungsi linear. Berarti bx plus c.
Ya. Ini gitu juga. Ini fungsi kuadrat, x kuadrat plus 2, maka atasnya fungsi linear, berarti dx plus e. Lah, huruf-hurufnya itu nyambung, jangan diulang ya nanti ya. Kalau A sudah dipakai di sini, jangan digunakan di sini. Pokoknya semua huruf yang muncul harus berbeda-beda ya. Maka di sini sudah ada A, maka di sini kita pakai B dan C. B dan C sudah dipakai di sini, maka di sini kita pakai D dan E. Nah, yang berikutnya nanti kalau misalkan seterusnya butuh banyak huruf, ya tinggal hurufnya nyambung terus saja. Sebanyak kebutuhan hurufnya. Itu ya. Nah, kalau sudah prinsipnya sama, caranya menyamakan penyebut, maka di sini bagian yang A ini, supaya penyebutnya sama dengan ruas kiri, kita kalikan x kuadrat plus 2 kuadrat berarti. Maka di sini juga x plus 2, x pangkat 2 plus 2 dikuadratkan juga. Yang ini berarti nanti bx plus c. Nah, dikalikan apa? Di sini kita baru punya x kuadrat plus 2. Berarti supaya sama dengan yang ini, kurangnya adalah dikali dengan x kuadrat plus 2 dikali x plus 3. Maka ini juga gitu, bagian atas dikali x kuadrat plus 2 kali x plus 3. Bagian yang terakhir, dx plus e ini per x kuadrat plus 2 kuadrat, ini sudah sama dengan ini, maka kurangnya cuma ini aja. Maka kalikan x plus 3, pembilangnya juga dikalikan x plus 3. Gitu ya. Kalau sudah sama, maka ini penyebutnya sudah sama semua ini. Sudah sama, samakan jadikan satu gitu. Prinsipnya sama, yang atas nanti silahkan dijabarkan sendiri ya. Jabarkan, ketemu nanti berapa, bla 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 gitu. Ini berarti SPLLV nanti. Sistem persamaan 5 variabel, karena ada A, B, C, D, E. Tapi tenang aja. Di sini pembilangnya itu ini ya. 6, pembilangnya yang atas itu 6x kuadrat min 15x plus 22. Nah, berarti nanti bagian yang kan di sini nanti munculnya berarti ada x pangkat 4 plus berapa gitu, x pangkat 3 plus berapa gitu, x kuadrat plus sekian x plus suatu konstanta. Nah, berarti nanti yang ini kan sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, terus yang ini sama dengan 6, yang ini koefisien X nanti sama dengan min 15, terus gabungan konstantanya nanti sama dengan 22. Lah itu ya. Terus diselesaikan nanti, kita akan mendapatkan hasil ini nanti. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 3, D-nya min 5, E-nya 0. Kembalikan lagi ke bagian ini. Masukkan ke sini. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa. Lah nanti tinggal jadi bentuk-bentuk len semua kan. Nah ini. Kecuali yang paling belakang. Ini kan len gitu ya. Ini len gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya integral fungsi rasional seperti itu tadi. Dan kalau nanti ini bervariasi, Anda nggak perlu bingung. Misalkan gini, bervariasi gini, misalkan yang berulang linearnya x plus 1 kuadrat dikalikan dengan x kuadrat plus 2 gini. Ya tinggal dipecah aja prinsipnya. Ini ada yang berulang, berarti begini. Berarti ada x plus 1. Ini juga x plus 1. Ini x kuadrat plus 2. Ingat yang berulang salah satu tetap dikasih kuadrat gitu ya. Nah, ini yang atas karena ini linear berarti ini A, ini linear maka ini B, ini kuadratik maka ini CX plus D, itu aja. Samakan penyebutnya langkah berikutnya. Terus setelah sama penyebutnya, kita akan mendapatkan kesamaan nanti sehingga kita bisa mencari A-nya berapa, B-nya ketemu berapa, C-nya ketemu berapa, D-nya ketemu berapa. Kembalikan lagi ke sini baru diintegralkan, kan lebih mudah. Itu intinya integral fungsi rasional, cara menyelesaikannya. Ada yang mau Anda tanyakan? Silakan. Halo. Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Paham belum? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Paham ya, oke. Lah nanti untuk bahan UTS-nya kita sampai dengan ini ya.
sampai dengan teknik-teknik pengintegralan. Baik integral yang tak tentu maupun tertentu gitu ya. Integral tentu berarti kalau di sini ada batasnya nanti. Tadi contoh-contoh yang saya berikan nggak ada batasnya semua kan? Ya kalau ada batasnya misalkan di sini ini misalkan ternyata dari 0 sampai 1 itu ya berarti di akhir nanti tinggal dimasukkan itu aja. Jadi di akhir sini tinggal dimasukkan batasnya 0 sampai 1, masukkan ke sini hasilnya berapa. Itu ya, itu kalau ada batasnya. Nah, info yang saya dapatkan dari prodi Anda, kemungkinan besar nanti UTS-nya dilaksanakan setelah Lebaran secara luring gitu ya. Jadi Anda semuanya bisa persiapan. Untuk kepastiannya silahkan ditanyakan ke prodinya, silahkan nanti perwakilan misalkan ketua angkatan atau koordinator kelasnya. Karena kalau info yang saya dapatkan tadi, UTS dilaksanakan setelah Lebaran secara luring. Nah, kalau secara luring artinya Anda semua harus segera setelah Lebaran ya maksudnya ya. Setelah mudik Lebaran segera kembali ke Solo lagi untuk melaksanakan UTS secara luring di kelas, berarti gitu ya. Materinya sampai dengan teknik-teknik pengintegralan. Jadi materinya ini tadi, ini sudah saya share di UJW, sudah kan? Sudah bisa dapat Anda ini tadi? Sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Ini yang kemarin ada yang minta itu ya Mas ya? Mas atau Mbak, sumpah saya. Sudah saya bagikan. Jadi ini ringkasan ya ini ya. Parsial bagaimana, substitusi bagaimana, ini fungsi trigonometri triknya bagaimana gitu ya. Cuman memang di sini ada langkah-langkah yang kadang di skip ya. Karena ini kan langsung di skip, tiba-tiba langsung ini gitu. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan waktu pertemuan kelas kemarin. Nah, ini kan juga di skip kan ya. Langsung tiba-tiba dapat A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Dianggap Anda paham. Tapi yang penting prinsipnya adalah trik-triknya ya, cara-caranya. Itu teman-teman terkait dengan apa namanya materi sampai dengan UTS gitu ya. Terus sedikit akan saya tambahkan dengan ini ya, tabel integral. Saya sebelum kita masuk ke tabel integral, ini sedikit pengen saya jelaskan dulu tentang bagaimana Pak gitu ya, cara memilih cara memilih ini ya, metode pengintegralan. Kalau kita tidak diberikan ininya, caranya. Kalau ditugaskan, sengaja saya untuk memudahkan Anda, saya berikan metodenya. Silakan dikerjakan pakai metode ini, gitu ya. Nah, tapi kalau di ujian nanti, ya nanti Anda menganalisa sendiri. Atau besok ketika di lapangan, di dunia nyata misalkan, atau Anda waktu mengerjakan skripsi atau tugas kuliah yang lain, karena nanti integral dan sebagainya mungkin akan langsung tetap digunakan di mata kuliah lanjut di sipil nanti, bahkan sampai mungkin Anda skripsi juga masih menggunakan ini ya. Jadi metodenya kan banyak sekali ya. Dari yang paling sederhana bisa langsung diintegralkan, jadi diintegralkan secara langsung bisa. Ada yang harus menggunakan substitusi biasa, ada yang menggunakan substitusi bentuk akar gitu ya. Ada yang menggunakan, jadi substitusi aja jenisnya macam-macam ya. Ada substitusi biasa, ada substitusi bentuk akar, ada substitusi trigonometri gitu ya. Lupa, di atas ada metode parsial gitu ya. Kemudian ada integral fungsi trigonometri sendiri yang ini berbeda dengan substitusi trigonometri ya. Terus ada integral fungsi rasional. Nah, itu ya. Yang masing-masing ini seingat saya yang metode-metodenya. Masing-masing itu punya trik-trik yang berbeda-beda. Karena memang menyesuaikan dari fungsi integrannya atau menyesuaikan dari fungsi yang diintegralkan. Itu ya saya. Nah, perhatikan. Ini caranya, cara memilih gitu ya. Jadi triknya atau tipsnya
kapan kita menggunakan metode langsung, kapan kita menggunakan substitusi. Substitusi pun ada 3, mana yang menggunakan substitusi trigonometri, mana yang bentuk akar, mana yang harus dengan metode integral parsial, mana yang menggunakan fungsi trigonometri, mana yang menggunakan trik integral fungsi rasional. Nah, jadi masing-masing ini punya ciri-ciri dah. Nah ini, metode langsung jelas lah, ini sudah yang paling sering Anda kerjakan sejak Anda SMA dulu. Jadi ketika memang bisa langsung diintegralkan secara langsung, ya sederhananya seperti ini gitu ya. Kan gampang nih. Ini langsung berarti kalau fungsi yang diintegralkan itu adalah turunan dari suatu fungsi yang bisa langsung kita temukan. 2x itu adalah turunan dari x kuadrat gitu kan. Nah, berarti ini langsung. Nah, nggak perlu pakai apa-apa, ambil-ambil apa-apa. Karena 2x itu turunan dari x kuadrat, berarti integral dari 2x dx adalah x kuadrat plus c. Gampang lah ya itu ya. Nah, substitusi itu cirinya gitu ya. Cirinya bagian pembilang atau yang atas, karena nanti ada 2 tipe nanti ya ini ya. Tipenya yang pertama bisa tidak ada pembilang dan penyebut, jadi langsung misalkan gini, x kuadrat kali x kuadrat plus 1 dx ini. Nah ini. Maka cirinya adalah jika salah satu merupakan turunan dari yang lain, itu substitusi ya. Contohnya ini, Pak ini saya jabarkan boleh nggak Pak? Boleh aja. Kalau ini kan bisa dijabarkan. Atau ini kan dijabarkan gimana maksudnya? X kalikan ini, X pangkat 3, X kali 1, X. Jadi kalau bingung ya ini boleh gitu ya. Ini baru diintegralkan secara langsung bisa. Tapi kalau modelnya gini misalkan, sin gitu. Nah ini kan nggak bisa nih. Ada kalikan nggak bisa. Nah ini berarti pakai substitusi. Nah ini yang dimaksud tadi itu. Jadi ini bagian yang di dalam sin ini kalau diturunkan, turunannya kan memuat unsur X. Nah, ini kita bisa pakai substitusi. Berarti ini kita misalkan jadi U. Itu substitusi yang biasa. Nah, yang tadi, kapan kalau bentuk pembilang penyebut bisa disubstitusikan, misalkan PX per QX itu. Nah, itu ketika nanti yang atas, ingat, yang atas adalah turunan dari yang bawah. Dari ini. Jadi ini lebih rendah derajatnya. Dan turunan dari QX atau unsur turunan, maksudnya bisa kadang-kadang kelipatannya gitu ya. Contohnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Nah, yang mana tadi? Yang bisa substitusi lah ini tadi yang ini. Yang atas merupakan turunan dari yang bawah. Tidak turunan pasnya sih, turunannya kan 8x, tapi atasnya kan 2x, artinya masih kelipatannya masih bisa. Jadi itu. Seperti itu kita menggunakan substitusi. Itu ya. Nah, kapan substitusi benda akar itu? Itu jika nanti yang diintegralkan adalah integral bentuk akar, tapi akarnya tidak berpangkat. Ini misalkan 2x plus 1 gitu ya. dx gitu. Nah, ini kan nggak bisa kita integralkan langsung. Berarti ini disubstitusi sama seperti substitusi biasa sih. Jadi ini yang dimisalkan jadi U nanti. Nah, ini membedakan dengan substitusi trigonometri apa? Kalau substitusi trigonometri itu bentuk akarnya harus jumlahan dari 2 buah bentuk kuadrat, jumlahan atau pengurangan. Jadi bisa misalkan gini, x kuadrat min 9. Atau bentuk yang di bawah juga bisa gini. Seper misalkan 16 plus 4x kuadrat dx. Nah, ini. Nah, bedanya kan kalau yang atas ini, yang di akar kan nggak ada bentuk kuadratnya nih. Tapi kalau yang bawah ini, perhatikan, yang di akar itu adalah jumlahan atau pengurangan dari 2 buah bentuk kuadrat ini, berarti x dan 3, x kuadrat dan 3 kuadrat. Ini berarti 4 kuadrat dan 2x dikuadratkan. Itu ya. Nah, kalau bentuknya yang bawah ini, maka kita menggunakan substitusi trigonometri. Yang bisa kita cari segitiga siku-sikunya itu. Itu ya. Itu untuk ciri-ciri dari metode langsung, substitusi biasa. Ini yang substitusi biasa. Ini yang substitusi bentuk akar.
Ini yang substitusinya adalah trigonometri. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, terus kapan parsial? Parsial itu kalau bentuk fungsinya adalah perkalian dua fungsi, gitu ya. Misalkan gini, x kuadrat misalkan, dikali dengan fungsi lain, misalkan sin x gitu aja lah. Sin x min 1 misalnya gitu ya, dx. Tetapi fungsi yang di luar ini, fungsi yang di luar fungsi komposisi ini kan seperti fungsi komposisi sebenarnya. Fungsi komposisi maksudnya fungsi di dalam fungsi. Atau seandainya nggak komposisi juga gini juga boleh sih. Nah, gini. Ini kan perkalian dua buah fungsi ini, ada x kuadrat, ada sin x. Tetapi yang di luar ini bukan turunan dari ini. Nah, itu kita nggak bisa pakai substitusi nanti. Pak, kalau substitusinya yang ini yang dimisalkan piye? Ya ora iso. Ini yang jadi U misalkan. Turunannya kan berarti nanti DU-nya sama dengan 2x dx gitu. Masa ini yang misalkan jadi U nanti. Dx-nya jadi apa coba? Dx-nya jadi DU per 2x. Nanti nggak akan hilang. Ini nggak akan hilang ininya. Jadi misalkan ini berubah jadi setengah U-an berarti karena U-nya adalah oh nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi hati-hati ya, nggak bisa pakai substitusi kalau yang fungsi yang di luar ini bukan turunan dari yang ini. Nah ini berarti kalau kita punya seperti ini, perkalian dua buah fungsi, tapi yang satu dan yang lain tidak saling turunan, ya, maka patut kita curigai kita menggunakan metode parsial. Tapi ada satu lagi ketentuan dalam metode parsial itu. Setidaknya salah satu di antara keduanya harus bisa diturunkan sampai habis, gitu ya, ketentuan lainnya. Ciri lainnya, salah satu faktor fungsinya bisa diturunkan atau bisa didiferensialkan sampai habis. Sampai habis itu maksudnya sampai benar-benar nol, gitu ya. Ini. Yang ini kalau diturunkan kan bolak-balik terus ini. Sin x turunkan jadi cos x, cos x turunkan jadi sin x. Sin x jadi cos x lagi. Ya, nggak akan habis. Tapi yang ini kan bisa habis ini. X kuadrat diturunkan jadi 2x, 2x diturunkan jadi 2, 2 diturunkan lagi jadi 0. Nah, berarti ini bisa pakai parsial. Karena ada nanti misalkan perkalian dua buah fungsi, misalkan ini misalkan x min 1 sin x gitu. Nah ini Pak, ini kan juga perkalian dua buah fungsi, yang satu tidak turunan dari yang lain. Tapi ini nggak bisa kita pakai parsial, hati-hati. Kenapa nggak bisa, Pak? Ini kalau Anda turunkan nggak pernah habis nanti. Ini diturunkan jadi, ini kan x ya. Ini kan x min 1 pangkat setengah. Turunannya berarti nanti setengah x min 1 pangkat min setengah. Diturunkan lagi menjadi min 1/4 x min 1 pangkat min 3/2 dan seterusnya. Jadi ternyata ini nggak bisa habis diturunkan. Apalagi ini diturunkan jadi cos x, turunkan lagi jadi min sin x, jadi min cos x, dan bolak-balik terus. Nah, keduanya tidak bisa diturunkan sampai habis, maka ini bukan pakai parsial. Bukan dengan metode parsial. Hati-hati ya. Pak, kalau bukan dengan metode parsial pakai apa, Pak? Nah, belum tahu nanti. Apa? Ya mungkin semoga nggak keluar lah. Apalagi kalau di ujian saya nggak akan memberikan soal-soal yang terlalu sulit, artinya yang tidak bisa digunakan dengan metode apa-apa, ya hanya bisa dengan software misalkan, dengan program itu nggak akan saya keluarkan. Nah kalau ujian kita nggak boleh nanti ya pakai tabel atau pakai program, nggak boleh. Tabel dan program komputer nanti kita gunakan besok aja kalau Anda sudah nanti ke dunia kerja atau mungkin praktikum atau praktek lapangan gitu ya, atau skripsi jika dibolehkan oleh pembimbingnya nanti silakan. Tapi karena ini mata kuliah kalkulus integral,
Dan ini adalah mata kuliah teori, jadi nanti untuk tugas-tugas dan ujian-ujian diselesaikan dengan cara-cara yang sudah diberikan tadi. Adapun di OJW tadi, di OJW saya berikan dengan tabel dan saya berikan video itu. Di video itu ada penjelasan tentang bagaimana menggunakan tabel dan bagaimana menggunakan program komputer. Nah, itu untuk wawasan Anda aja nanti. Jadi kalau suatu waktu besok memang dibutuhkan saat di lapangan gitu, Anda sudah tahu caranya. Itu ya. Itu parsial contohnya, cirinya seperti itu. Terus yang ke berikutnya, fungsi trigonometri dan fungsi rasional kayak tadi itu. Kalau cirinya integral fungsi trigonometri, itu yang kayak kemarin itu, yang ada beberapa macam itu. Jadi jika nanti bentuknya ada sin X, perkalian sin X dengan cos X, atau sin X dan cos X berdiri sendiri, tetapi masing-masing punya pangkat lebih dari satu, gitu ya. Misalnya ini mn gitu ya, atau sin pangkat m, atau cos pangkat n. Ini 3, ini 2 misalkan, ini 3 misalkan, atau ini cos pangkat 2 bagaimana. Nah, itu kita menggunakannya dengan trik fungsi trigonometri yang di sini ini. Bagaimana kalau n-nya ganjil, bagaimana kalau n-nya genap gitu ya. Bagaimana kalau bentuknya perkalian. Ini ya. Nanti silahkan dibaca di sini. Yang terakhir, kapan kita menggunakan trik-trik fungsi integral fungsi rasional? Jika tadi cirinya adalah jika nanti bentuknya adalah fungsi pembilang dan penyebut, jadi px per qx juga sih, gitu ya. Di mana antara satu dengan yang lain, antara px dan qx ini tidak saling turunan, gitu ya. Terutama yang atas itu bukan turunan atau bukan unsur turunan dari qx. Maka dan ciri yang kedua, yang ini biasanya adalah beberapa faktor, punya beberapa faktor atau perkalian. Kayak tadi itu, misalkan dari X1 dikali X plus 2, gitu, atau misalkan dikali lagi X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, kalau bentuk yang bawah itu bentuknya seperti ini, ada beberapa faktor atau perkalian, maka kita menggunakan trik integral fungsi rasional tadi. Jadi itu ya, cara-cara memilih metode-metode tadi. Jadi metodenya ada banyak, menyesuaikan fungsi apa yang diintegralkan. Nah, paham belum? Atau ada pertanyaan? Halo, sudah paham belum? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Paham. Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jadi itu mungkin ya, kalau dengan tabel tadi itu adalah sebenarnya itu kondisi kepepet gitu ya. Jika sudah tidak ada cara yang bisa kita temukan. Kalau yang ini sih masih ada cara, ini kan ini parsial ya. Ini basic, bentuk dasar ya. Jadi sin diintegralkan jadi min cos, cos jadi min sin. Nah, ini yang kemarin ini. Ini yang bentuk-bentuk yang biasanya dengan nanti metode apa namanya? Substitusi trigonometri, karena memuat ini ya, ada A kuadrat plus U kuadrat. Ini juga gitu. Ada A kuadrat min U kuadrat. Sama yang ini. Pokoknya kalau akar dalamnya A kuadrat itu, kalau mau langsung bisa lihat tabel ini. Tapi kalau ujian atau tugas langsung ya saya salahkan gitu ya. Harus ada caranya. Itu. Nah, ini kalau tadi dengan cara len tadi itu ya, asal yang atas turunan dari yang bawah tadi bisa pakai len tadi. Tapi kalau bentuknya sudah rumit seperti ini, maka ini dengan integral parsial dulu tadi caranya. Kemudian ini integral fungsi trigonometri. Nah ini kalau sin pangkat 3U bagaimana? Nah ini sebenarnya kan bisa dikerjakan dengan
trik fungsi trigonometri dulu. Tapi kalau cara langsung mau lihat ini bisa ini. Langsung ini integralnya sin pangkat 3x dx apa langsung jadi ini gitu ya. Terus inverse trigonometri itu maksudnya arches ya. Jadi sin minus u itu maksudnya integral arches sin u itu apa? Nah, itu hasilnya yang ini. Integral arches cos u itu apa? Dia ini gitu ya. Dan ini ada fungsi-fungsi logaritma dan fungsi-fungsi eksponensial. Ini kan mungkin kalau Anda kerjakan dengan trik-trik metode-metode tadi, sulit tadi, nggak ada yang bisa digunakan metodenya, maka kita bisa langsung lihat ini. Fungsi hiperbolikus, sinus hiperbolikus itu ya. Oke. Itu tabel-tabelnya. Silakan nanti penggunaannya ada di file yang ini, atau Anda bisa melihat video yang sudah saya share di OJW itu, termasuk cara menggunakan program gitu ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin untuk pertemuan hari ini. Jadi materi UTS-nya sampai ini. Tapi bukan berarti besok kosong ya. Jadi sebelum keluar jadwal UTS, saya akan lanjutkan ke materi untuk setelah UTS. Gitu ya. Materi setelah UTS apa, Pak? Materi setelah UTS adalah terapan dari integral ini. Jadi kalau sebelum UTS itu kita full mempelajari metode-metode pengintegralan tentang konsep integral itu seperti apa, yang berawal dari konsep jumlahan Riemann kemarin ya, sampai dengan metode-metode yang digunakan. Nah, nanti setelah UTS kita akan bicara penerapannya. Jadi kita belajar integral ini di dunia nyata kita gunakan untuk menghitung apa sih gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari besok setelah UTS. Nah, jadi pekan depan dan mungkin pekan depannya lagi, selama belum keluar jadwal UTS akan saya lanjutkan ke terapan integral. Gitu ya. Terapan integral nanti bisa untuk menghitung luas daerah gitu ya. Bisa untuk menghitung volume, bisa untuk menghitung luas permukaan benda putar. Ini volume benda putar ya. Nah, dulu kalau di SMA paling Anda cuma dapat 2 ini. Dan nanti yang baru Anda akan dapat ini luas permukaan benda putar. Alah, gini sih. Luas permukaan benda putar. Jadi kalau kita punya benda yang diputar gitu ya, kurva yang diputar gini, ini diputar set gitu, maka akan menghasilkan suatu bangun ruang kan ini. Kalau dulu di SMA kita hanya menghitung volume. Nah, besok kita bisa menghitung luas permukaan kulitnya juga, luasnya berapa. Terus selain itu kita juga bisa menghitung panjang kurva. Panjang kurva. Jadi kalau dulu kan kita diberikan kurva, yang kita hitung cuma luasnya di daerah ini aja, luas di bawah kurva. Kalau besok kita tidak menghitung luasnya, tapi kita menghitung panjang ini dari sini berapa. Kalau garis lurus sih gampang dihitung. Ini sampai ini tinggal pakai nanti mungkin apa namanya ini Pythagoras bisa. Tapi kalau misalkan kurvanya melengkung-lengkung gini, maka menghitung panjangnya ini sampai sini berapa gitu, kita nggak bisa pakai ini. Jangankan yang ini, yang fungsi kuadrat gini aja, yang bentuknya parabola gini, ini mau kita hitung kurvanya aja, panjangnya nggak bisa kok gitu ya. Nah itu nanti ada caranya dengan integral. Terus ada lagi digunakan untuk menghitung massa dan pusat massa. Berat suatu daerah gitu ya, berat suatu lempengan dan pusat massa. Pusat massa itu titik berat. Jadi kalau kita punya suatu daerah lempengan gitu, benda gitu ya, benda berupa lempengan, misalkan daun meja gitu ya. Nah, nanti misalkan kalau meja kita mau kasih apa namanya, kalau meja bulat gini kita mau kasih kaki-kaki satu aja di tengah gitu, gampang. Kalau mejanya bulat, karena pasti titik pusatnya ada di tengah kalau mejanya bulat terketur. Tapi kalau mejanya misalkan bentuknya agak unik ini, kita ingin memberikan satu saja kaki di bawah. Nah,
kita mau pasang di mana nih supaya seimbang. Nah, maka kita cari titik tengahnya. Manfaatnya apa untuk anak sipil ya? Ketika nanti Anda membuat kolom-kolom di bangunan itu, kalau Anda konstruksi gitu, bangunan sekarang kan tidak hanya sekedar bangunan kotak saja kan ya. Semakin berkembangnya ilmu arsitektur gitu ya, ilmu sipil itu, kalau ini sih gampang, gedung kotak gini, Anda tinggal kasih cagak-cagak kolom-kolomnya di bagian tepi-tepi gitu ya, dan nanti tengah-tengahnya tinggal dibagi-bagi gitu ya. Gampang. Tapi kalau misalnya bangunan yang arsiteknya bikinnya bangunan yang unik-unik, yang aneh-aneh gitu, bangunannya mungkin melengkung, bagian atasnya gitu ya, bawahnya, nah ini misalkan, ini lengkungan, yang atas juga nanti tidak beraturan, pinggirnya juga mungkin tidak beraturan gitu ya, untuk pinggirnya, maka di mana kita memberikan kolom-kolomnya nanti, istilahnya apa itu, pancang-pancang cagaknya gitu ya, supaya bangunan ini kuat gitu ya, di mana kita akan pasang pasak buminya atau cakar ayamnya gitu. Sini terus di tengah-tengahnya nanti bagian yang mana, di tepinya bagian yang mana. Itu kita perlu menghitung nanti titik-titik beratnya di bagian mana gitu ya. Supaya seimbang. Kalau nggak seimbang nanti jadi miring kayak menara Pisa yang dulu sempat jadi keajaiban dunia itu yang di Italia itu ya. Miring kalau nggak ambruk sih nggak apa-apa. Kalau miring kalau ambruk nanti bahaya. Jadi itu ya manfaatnya untuk anak-anak sipil. Terus ada lagi nanti kita bisa gunakan juga untuk menghitung momen. Momen itu nanti kaitannya dengan massa dan pusat massa ini juga sih. Kalau Anda pernah belajar fisika, mungkin Anda pernah mendengar istilah momen gitu ya. Jadi ini terapannya, ini yang besok akan kita pelajari setelah UTS, dan pekan depan sebelum saya masuk ke sini mungkin silahkan Anda boleh belajar lagi materi-materi persiapan untuk UTS ya, yang sudah saya berikan kemarin itu semuanya. Silakan nanti yang bingung boleh kita diskusikan dulu sebelum kita masuk ke materi ini. Jadi maksudnya gini, meskipun pekan depan saya sudah masuk materi terapan, tapi materi terapan ini tidak jadi bahan UTS. Bahan UTS-nya cuma sampai ini tadi saja. Itu ya, paham belum maksudnya? Paham, Pak. Pak. Paham ya. Nah, jadwal UTS-nya kita nunggu dari prodi industri gitu ya. Kalau rencana saya pekan depan. Tadi setelah saya tanyakan, konfirmasikan ke prodi, ternyata kebijakan kaprodinya tadi kemungkinan serempak atau terjadwal dilaksanakan setelah Lebaran secara luring gitu ya. Nah, ditunggu aja nanti. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita cukup dulu ya. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan hari Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.